Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya, tergantung kalian nontonnya kapan. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang rancangan proposal kuantitatif. Nah, kelompok kami ini ada 4 orang, yaitu saya sendiri Fikar Jayadi, lalu ada rekan saya Rizky Audi, lalu ada Muhammad Aditya Zakiul Hakim, dan yang terakhir ada Yanuardi Aditama. Boleh next slide. Nah, di sini kita akan membahas 2 topik utama, yaitu tentang pendekatan kuantitatif non-eksperimen dan juga eksperimental. Nah, di eksperimen ini kita akan membahas tentang correlation sama prediction. Nah, untuk yang eksperimentalnya kita akan membahas tentang designing dan conducting. Oke, next slide. Next slide boleh. Oke, pertama kita akan membahas tentang correlation dulu ya. Nah, di correlation ini kita akan membahas dengan 4 subbab utama, yaitu the nature of correlation, lalu yang kedua ada the scatter plot graphing correlation, yang ketiga ada the Pearson product moment correlation coefficient, lalu ada yang terakhir yaitu the range of R values. Next. Nah, di nature of correlation ini, jadi dalam konteks ini kita akan membahas tentang satu teknik statistika lagi yang sering digunakan di dalam dunia psikologi, yaitu correlation. Nah, correlation itu sendiri adalah secara awam kita mengenal dengan kata hubungan. Nah, dalam konteks ini kita bisa mengatakan sebagai seberapa dalam sih hubungan itu ada, atau seberapa dalam sih kita bisa menghubungkan antara variabel A dan variabel B gitu loh. Kita akan mempelajari tentang mengetahui salah satu variabel itu, dan kita kemudian bisa memprediksi variabel satunya lagi. Kalau di PowerPoint bisa dibaca, korelasi adalah sebuah hubungan tentang sejauh mana 2 buah korelasi terhubung. Dengan mengetahui tingkat hubungan salah satu dari variabel, maka akan membuat kita dapat memprediksi sesuatu dengan tepat. Yang kedua, walaupun 2 variabel ini memiliki tingkat hubungan yang kuat, kita tidak boleh menganggap bahwa variabel A dipengaruhi oleh variabel B. Jadi, variabel A sama variabel itu tidak selalu berhubungan. Kadang-kadang kita menentukan korelasi itu ternyata bahwa kita temukan dari hasil penelitiannya, ternyata variabel A dan variabel B ternyata tidak berhubungan. Jadi tidak boleh kita mengasumsikan bahwa variabel A dan variabel B itu berhubungan dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, dalam korelasi ini biasanya ketika kita meneliti akan muncul nih variabel ketiga yang kadang-kadang akan masuk juga. Boleh next. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang scatter plot. Nah, dia itu seperti grafik sebenarnya, kayak grafik yang yang XY itu loh, yang ada skalanya. Nah, scatter plot itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menunjukkan korelasi. Yang kedua, scatter plot menunjukkan hubungan antara 2 kuantitatif variabel yang diukur untuk individu yang sama. Nilai satu variabel muncul pada sumbu horizontal yang Y itu, dan nilai-nilai lainnya variabel muncul pada sumbu vertikal. Setiap individu dalam data muncul sebagai titik pada grafik. Nah, nanti kita bisa lihat nanti ada contoh gambarnya. Dan yang terakhir, banyak proyek penelitian adalah suatu studi korelasional karena mereka menyelidiki hubungan yang mungkin ada antara 2 variabel. Sebelum menyelidiki hubungan antara 2 variabel kuantitatif, selalu membentuk untuk menciptakan representasi grafis yang mencakup kedua variabel ini. Misalnya representasi grafis disebut scatter plot inilah. Oke, next kita bisa lihat gambarnya. Apakah gambarnya next slide-nya? Nah, benar. Nah, di next slide ini bisa lihat ini ada tabel sama grafik ya. Nah, yang grafik inilah yang disebut dengan scatter plot. Kita ambil contoh nih, kita ambil contoh pakai yang sederhana aja deh, yang pakai yang 3 ini. Dalam contoh ini, kita diberi lihat sebuah hubungan nih antara capaian nilai siswa sama tingkat motivasinya dia. Capaian itu kita di sini dipertandakan dengan GPA ini. Sementara kita akan melihat korelasinya dengan variabel B-nya itu motivasinya. Nah, di tabel ini, di paling kiri di student itu teman-teman bisa melihat nama-nama dari orang-orang yang akan kita teliti, dan juga yang di kedua yang student GPA itu nilainya dia, dan yang terakhir adalah seberapa besar skala motivasinya nih. Kalau untuk nilai itu biasanya kita mengambil rentan dari 0 sampai 4, dan untuk motivasi itu dari 0 sampai 100. Nah, di sini kita bisa lihat nih, secara sederhana aja kita bisa lihat kalau misalnya ternyata ketika semakin tinggi nih nilai kita, biasanya motivasinya itu akan semakin tinggi juga gitu loh.
Nah, cuman kan kadang-kadang kalau misalnya di real set data kan, kadang-kadang nih ada yang beberapa datanya sampai 1.000, sampai ratusan, atau sampai jutaan bahkan, itu kadang-kadang memang tidak bisa menggunakan scatter plot ini karena memang terlalu banyak grafiknya. Makanya biasanya itu diambil sampling gitu kalau untuk scatter plot. Nah, terus nanti dari yang ada di sini, yang tabel yang disediakan, kita tinggal bikin aja nih grafiknya. Kayak misalnya di sini ada yang di contoh ini ada si Sam nih, namanya Sam. Nah, si Sam ini dia GPA-nya 2. Jadi grafiknya di 2 dan motivasinya cuma berapa nih? Cuma 12. Jadi dikira-kira aja di sini. Berarti ya grafiknya titiknya kira-kira ada di sini kan, di yang seperti di gambar gitu. Nah, scatter plot ini biasanya memang tidak digunakan untuk detail-detail yang ada seperti untuk 1.000 orang dan ratusan orang. Cuman untuk penggunaan sampling, biasanya scatter plot ini sangat-sangat bisa digunakan lah, sangat-sangat bisa teruji lah fungsinya gitu loh. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat tadi, aku baru nyadar juga kalau untuk Mary dia pengecualian nih. Mungkin karena memang di beberapa sampling, di beberapa data biasanya ada 1 atau 2 orang yang menjadi pengecualian. Di sini kan kita bisa lihat nilainya cuma 2 nih, tapi motivasinya 100, paling tinggi bahkan di antara yang lain. Dan memang ada biasa kasus seperti itu, karena tidak semuanya itu samplingnya yang seperti kita harapkan. Udah next. Nah, di scatter plot itu dia akan ending itu dia akan membahas tentang positif dan negatif correlation. Nah, kalau positif correlation itu dia ketika ini kita baca pelan-pelan ya supaya bahasa Inggrisnya bisa diartikan, bisa gampang nih. Kita kan bahasa Inggrisnya masih kurang nih. When an increase in the score of the one variable is accompanied by an increase in the score of the other variable. Nah, jadi ketika variabelnya itu, variabel A-nya meningkat, lalu variabel B-nya juga meningkat, makanya itu disebut dengan positif correlate gitu loh. Syaratnya adalah variabel A dan variabel B sama-sama meningkat. Nah, kalau misalnya yang ini, when increase in the score of one variable are accompanied by a decrease in the score of the other variable, maka disebut dengan negative correlate. Jadi kalau misalnya variabel A-nya naik, tapi variabel B-nya turun, nah itu disebut dengan negative correlate. Boleh next. Nah, ini agak tricky ya bahasanya. Jadi kalau misalnya ada yang salah nanti boleh ditanyakan lagi pada kelas berlangsung, di diskusi juga boleh nanti. Nah, kita akan membahas tentang divergent product moment correlation coefficient. Ini akan lebih membahas tentang hitung-hitungannya. Dari tadi kita udah punya grafiknya pakai scatter plot tadi, itu kita olah lagi nih pakai data-data pakai hitung-hitungan yang ada gitu loh. Nah, correlation coefficient ini adalah sebuah angka tunggal yang merepresentasikan derajat hubungan antara 2 variabel. Jadi dia ada tingkat-tingkatannya gitu. Nah, si percent product moment correlation coefficient, wah namanya aja udah panjang, susah. Disimpulkan dengan huruf R supaya lebih gampang, tidak menghafal nama-nama yang sangat-sangat panjang ini loh, susah namanya. Jadi disimpulkan huruf R adalah sebuah ukuran yang paling umum digunakan. Peneliti menghitungnya ketika variabel X dan variabel Y adalah skala interval atau rasio pengukuran dan scatter plot tampak linier, makanya bisa dihitung dengan ini, dengan rumus-rumus ini gitu loh. Nah, ini kan kita lihatnya aja bingung nih, R apa sih, ZX apa sih, ZY apa sih, N apa sih gitu loh. Ada nggak sih cara yang lebih mudah sebenarnya? Nah, kalau cara yang lebih mudah bisa di next slide lagi. Nah, ini cara yang lebih mudah ini, tapi kelihatannya kayaknya cukup menghela nafas lah cara yang lebih mudah ini. Nah, jadi untuk R itu biasanya dia cuma pakai raw score gitu loh. Jadi olahannya itu belum hasilnya itu belum diolah lah, makanya disebut dengan raw score. Supaya lebih mudah kita hitungnya, makanya biasanya menggunakan ini. R sama dengan N apa segala macam namanya ini. Sulit dah. Nanti kalau misalnya hitung-hitungan nanti bisa dijelaskan sama Rizky. Rizky nanti ada bagian-bagian hitung-hitungan ini juga, nanti mungkin bisa dijelaskan sama dia. Yang aku tahu cuma N-nya nih. N ini jumlah total skornya berapa.
Next slide. Nah, ini balik lagi ke yang tadi, cuman ini tambah dengan zero correlation. Nah, kalau perfect negative correlation tadi kan kita bilang ketika variabel A dan variabel B sama-sama meningkat nih. Kalau kalau perfect positif, kebalik. Kalau perfect negatif itu kan ketika variabel A sama variabel B itu variabel A-nya meningkat, variabel B-nya turun, itu negatif. Kalau positif, variabel A sama variabel B sama-sama naik. Nah, kalau zero correlation, dia tidak beraturan. Dia itu grafiknya itu tidak menentu loh. Kan tadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di scatter plot sebelumnya, dia grafiknya naik gitu loh. Kalau atau misalnya turun. Nah, kalau zero correlation ini nyebar-jebar gitu. Nanti bisa di next slide untuk contoh-contoh gambar scatter plotnya. Nah, untuk perfect negative correlation itu dia grafiknya seperti ini. Dia titiknya itu seperti namanya, dia akan turun terus ke bawah, tapi dengan stabil. Ini cuma contoh aja ya, ini kan lurus nih, bisa aja dia turun satu tingkat, terus lurus lagi, turun satu tingkat, lurus lagi, jadi kadang-kadang tidak beraturan juga, cuman tetap turun terus gitu loh. Jadi ya aman, turun terus dia pokoknya sampai nol. Nah, kalau untuk yang positif, boleh next slide. Nah, kalau untuk positif sama, dia akan beraturan, dia akan naik terus ke atas. Tapi dia tetap dalam konteksnya naik ya naik, tidak naik turun gitu loh. Nah, kalau untuk yang zero, boleh di next slide. Wah, apa ini? Kalau untuk yang zero ini dia tidak jelas titiknya. Dia bisa naik, bisa turun, bisa lompat, bisa guling-guling kiri, guling kanan. Pokoknya, wah, ini kayak tidak akur satu sama lain ini. Pokoknya dia menjebar gitu loh. Nah, itu untuk contoh scatter plot yang menunjukkan zero correlation. Boleh di next slide? Sepertinya sudah selesai dan mungkin akan dilanjutkan oleh Rizky yang akan membahas tentang prediction. Kepada Rizky Audi, dipersilakan. Ya, halo. Oke, baik, bersama saya Rizky, kita akan membahas mengenai materi prediction. Jadi, peneliti seringkali menggunakan korelasi untuk membantu mereka dalam menyusun prediksi. Proses dari prediksi tersebut disebut regression dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesia itu regresi. Nah, secara umum, regresi merujuk pada prediksi suatu variabel dari pengetahuan kita mengenai variabel lainnya. Diperlukannya menspesifikan variabel ketika berkenaan dengan regresi. Terdapat variabel kriterium, yaitu variabel yang sedang diprediksi sebagai variabel Y, atau variabel variabel Y itu variabel dependent, dan variabel prediktor lainnya itu variabel asal mula dari prediksi sebagai variabel X atau variabel independen. Nah, untuk formula dari regresi sederhana ini sebenarnya cukup simpel ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih ingat sama rumus persamaan garis di materi SMP, SMA, atau mungkin belajar juga pas SBMPTN gitu. Jadi sebenarnya hampir mirip-mirip sama itu pembahasannya. Jadi di sini ada variabel Y sama dengan A-nya itu intercept atau konstanta dari regresi, plus B, X. Jadi B-nya ini adalah gradien gitu ya, kemiringan dari garisnya, atau bisa disebut sebagai koefisien regresi. Sebenarnya banyak banget nama dari B ini, ada slope, terus ada kemiringan garis yang tadi seperti sudah saya sebutkan. Nah, terus di akhirnya ini ada X atau variabel independennya. Oke, selanjutnya kita untuk mencari formulanya ini, pertama itu lebih baik dicari dulu A atau B-nya. Jadi sebelum mencari A atau B-nya, lebih baik kita mengerti dulu apa itu intercept dan apa itu gradient. Nah, jadi kalau intercept itu merupakan besarnya variabel dependent Y jika variabel independent
X memiliki besaran 0. Jadi sebenarnya dari rumus regresi yang tadi itu bisa diturunin lagi. Jadi kalau misalkan simpelnya sih kayak dipindahin begitu ya, makanya tadi yang seharusnya plus kayak gitu di formulanya ini berubah jadi min karena dipindahin begitu ke sama dengannya. Postulat matematika sederhana ya, jadi dari rumus regresi yang awal diturunin. Nah terus kalau untuk mencari A-nya ini ada min Y terus dikurang B atau gradien min X. Ingat ya teman-teman, ada minnya di sini. Nah terus nanti bisa diturunin lagi karena min itu adalah sigma Y per N. Sigma per N juga nanti bisa diturunin lagi, jadinya rumusnya seperti ini. Ini yang lebih mudahnya ya, mungkin kalau misalkan untuk diingat, atau kalau mau langsung ngitung dari raw score-nya juga bisa pakai rumus yang paling kanan ini. Jadi kalau rumus yang dari raw score itu sigma Y dikalikan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikalikan sigma XY per N itu jumlah sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat. Oke, kita bakalan masih ngebahas intercept lagi. Nah, jadi begini, kalau intercept itu dapat diidentifikasi ketika garis regresi berpotongan dengan sumbu Y. Jadi kan begini, kalau misalkan ada garis yang memotong sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X, nah kita kan bisa tahu tuh titik koordinatnya itu bagaimana. Misalkan X, Y, berarti Y-nya kan nih, di sini kita bisa tahu bernilai 3. Nah, X-nya kan kita juga bisa tahu tuh bernilai 0 otomatis kalau misalkan berpotongan. Jadi kalau kita masukin lagi ke rumus yang tadi udah kita bahas untuk mencari A, tinggal dimasukin aja, min X-nya itu sama dengan 0, berapapun hasilnya gitu ya, kalau dikalikan 0 pasti 0, jadi simpelnya A sama dengan Y. Jadi intercept itu awal dari variabel Y-nya kalau misalkan nggak ada pengaruh gitu dari variabel X. Maksudnya kalau variabel X-nya itu nggak ngasih pengaruh ke variabel Y. Jadi sama dengan 0. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai regression coefficient atau gradient atau kemiringan garis. Jadi gradien merupakan rasio atau besarnya perubahan nilai variabel dependent atau Y jika variabel independennya X berubah satu satuan. Jadi berikut formulanya, gradien sama dengan N itu jumlah sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Oke, kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, misalkan begini, ini cuma contoh simpelnya aja sih, aku kepikirannya begini. Jadi, pertama kita harus tentuin dulu variabel X sama variabel Y-nya. Karena variabel X itu independen dan variabel Y itu dependen, jadi kita harus spesifikkan terlebih dahulu yang mana yang mempengaruhi sekiranya satu ke yang lainnya. Jadi misalkan variabel Y-nya itu nilai matematika, nah dan variabel X-nya itu jumlah pacar misalkan. Jadi kalau dibaca setelah kita tanya-tanya gitu ke teman-teman, oh dia nggak punya pacar, terus nilai matematikanya itu 80, pacarnya satu nilai matematikanya 60, dan seterusnya. Terus kita buat scatter plot yang seperti yang sudah dijelaskan oleh Fikri tadi. Terus kita buat koordinatnya, kita buat garis regresinya set,
Nah, ternyata hubungannya itu negatif antara banyaknya pacar dan nilai ulangan matematika misalkan. Semakin banyaknya pacar yang dimiliki, maka semakin buruk nilai matematikanya. Nah, untuk prediksinya juga nanti kan bisa kelihatan tuh, setiap kalau nambah satu pacar, nilainya itu bakalan berkurang sebanyak 20 poin. Nah, kalau yang ini misalkan variabel X-nya itu latihan soal matematikanya, yaitu nilai ulangan matematikanya. Jadi kalau kita lihat di sini kan garisnya naik ke atas, beda sama kayak yang tadi turun ke bawah. Nah, ini artinya hubungannya itu positif. Nah, kalau kita juga uh, mengingat materi yang tadi mengenai intercept, kan di sini kelihatan tuh ada 0, artinya dia belum belajar sama sekali. Nah, berarti 40 ini adalah nilai intercept dari penelitian yang ini. Jadi belum belajar sama sekali, belum latihan sama sekali, nilainya itu 40 orangnya. Beda sama yang lain yang udah dipengaruhi sama variabel X. Oke, selanjutnya contoh soal. Ya. Jadi kalau di sini variabel X-nya itu adalah motivasi kerja dan variabel Y-nya itu adalah produktivitas kerja. Misalkan kalau kita udah tahu nih semuanya, terus kita buat tabel begini, terus kita tentuin X kuadratnya berapa, Y kuadratnya berapa, X Y kuadratnya berapa, nanti terus dihitung totalnya supaya bisa diambil sigma-nya. Nah, ini data-data yang kita butuhin, N, sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sama sigma XY. Nah, kalau misalkan aku ya, nyamannya itu nyari gradiennya dulu. Jadi kan kita udah mengetahui data-data yang diambil dari tabel tadi, tinggal kita masukin aja nih. N-nya berapa? 10. Sigma XY-nya 380. Nah, nanti setelah kita masukin semuanya, di situ kelihatan tuh hasilnya apakah negatif atau positif. Nah, misalkan kalau positif, gradiennya nanti naik positif, kayak yang di contoh ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Fikri mengenai korelasi yang positif. Nah, terus ada intercept. Intercept ini yang tadi sudah dijelaskan, jika besaran variabel X-nya 0, dia bakalan berpotongan sama sumbu Y. Jadi sama sih. Sebenarnya ini tinggal masukin aja apa yang telah kita ketahui ke dalam formulanya. Tadi kita udah dapetin gradiennya sebesar 0,9,7. Terus nanti tinggal dikaliin aja, hasilnya kita masukin ke dalam bidang kartesiusnya tadi. Nah, karena hasilnya itu 0,086, nah berarti hasilnya itu titiknya rada-rada dekat sama 0. Nah, itu titik itu termasuk ke dalam intercept. Nah, setelah diketahui gradien dan interceptnya, tinggal kita masukin aja ke rumus awal tadi, regresi. Oh ya, sebetulnya di rumusnya itu ada Y, terus di sini kayak ada topi begitu, V kebalik. Ini menandakan bahwasannya kita lagi menghitung sebuah prediksi. Nah, nanti setelah didapatkan modelnya, nanti tinggal dimasuk-masukin aja. Kayak misalkan kita ingin memprediksi misalkan motivasinya itu lebih besar daripada yang lain, misalkan raw score-nya itu 9, berarti nanti kita tinggal masukin aja di sini 9. Dan begitu. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya. Baik, yang selanjutnya ada designing and conducting experiment.
Pengertian penelitian eksperimental sendiri yaitu peneliti memberikan treatment atau intervensi kepada subjek penelitian yang kemudian diteliti efek dari perlakuan tersebut. Penggunaan penelitian eksperimental sendiri yaitu biasa digunakan untuk research question atau hipotesis yang memerlukan pembuktian hubungan kausalitas. Penelitian eksperimental memiliki tujuan komparatif antara intervensi dan non-intervensi. Lalu memerlukan pemenuhan unsur yaitu randomisasi, replikasi, dan kontrol atau pembanding. Kemudian ada kriteria performance eksperimental yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Next. Hipotesis dalam penelitian eksperimental yaitu hipotesis yang memungkinkan peneliti dapat memberikan intervensi untuk mengubah atau memanipulasi situasi dan mengendalikan settingnya selama intervensi dilakukan. Jika dua hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka penelitian eksperimental tidak sesuai untuk membuktikan hipotesis tersebut. Next. Kontrol atau pembanding sebagai kriteria utama eksperimental yang sesungguhnya. Terus ada kontrol negatif. Kontrol negatif ini merupakan intervensi yang tidak memberikan efek, yang biasa digunakan untuk memberikan efek. Kontrol negatif ini yaitu intervensi yang tidak memberikan efek, yang biasa digunakan untuk mengukur efek mutlak intervensi. Kemudian ada kontrol positif, yaitu intervensi yang juga memberi efek yang sama dan digunakan untuk pembanding. Terangan dalam penelitian eksperimental yaitu subjek yang merupakan kepada siapa pengukuran tersebut dilakukan. Lalu ada treatment atau intervensi, yaitu apa yang dilakukan untuk merubah situasi awal. Kemudian ada dependent variable, perubahan kondisi fisik, perilaku sosial, attitude dari subjek yang dapat diukur akibat adanya treatment tersebut. Kemudian ada experimental group, yaitu merupakan kelompok yang mendapatkan intervensi. Lalu ada control group, yang merupakan kelompok yang tidak mendapatkan intervensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanu. Ya, selanjutnya ini ada desain dua grup, yaitu desain ini adalah yang paling sederhana yang dapat menghasilkan eksperimen yang valid. Dalam situasi penelitian, biasanya mengikuti prinsip hemat, juga dikenal sebagai pisau cukur Occam atau Occam. William dari Occam, seorang filsuf abad ke-14, menjadi terkenal karena diktumnya, mari kita tidak pernah memperkenalkan lebih dari yang diperlukan untuk penjelasan. Itu desain eksperimental yang memiliki satu independen variabel adalah desain eksperimen yang paling sederhana. Sedangkan variabel dependen atau DVIA itu berupa stimulus atau aspek lingkungan yang dimanipulasi secara langsung oleh eksperimen untuk menentukan pengaruhnya terhadap perilaku. Terus selanjutnya desain penelitian atau eksperimen dengan satu IV cenderung tidak menghasilkan semua jawaban yang diinginkan oleh seorang peneliti. Namun, sederhana belum tentu buruk. Peneliti yang berpengalaman yang mulai menyelidiki area baru sering lebih memilih desain IV tunggal karena lebih mudah dianggapnya daripada desain IV ganda dan lebih sederhana untuk mengembangkan prosedur kontrol yang tepat.
juga hasil dari beberapa percobaan satu IV bisa digabungkan dalam satu laporan dan dapat menggambarkan fenomena yang kompleks. Next. Nah, di sini ada 3 cara umum untuk menggunakan penetapan berkorelasi. Yang pertama yaitu pasangan yang cocok. Untuk membuat pasangan yang cocok, dilakukan pengukuran peserta pada variabel yang dapat mempengaruhi kinerja pada DV. Biasanya variabel itu diukur Biasanya variabel itu diukur pada kategori variabel yang dapat mengakibatkan pengganggu. Setelah mengukur variabel ini, selanjutnya dilakukan membuat pasangan peserta yang setara pada variabel ini. Setelah membuat pasangan yang cocok, kemudian secara acak menetapkan peserta dari pasangan ini ke kondisi perawatan yang berbeda. Dan untuk yang kedua, itu tindakan berulang. Yaitu dalam pengukuran berulang digunakan hasil akhir dalam pasangan yang cocok. Kemudian mengukur peserta yang sama dalam kedua kondisi perlakuan percobaan kami. Peserta yang cocok itu di sini benar-benar sama karena mereka itu terdiri dari 2 orang atau 2 orang hewan yang sama yang diuji di seluruh eksperimen. Tidak ada variabel asing yang dapat mengajukan situasi ini karena perbedaan apapun. Dalam jenis eksperimen ini, peserta berfungsi sebagai kontrol untuk mereka sendiri. Terus yang ketiga, yang terakhir, pasangan alami. Pasangan alami pada dasarnya adalah kombinasi dari sebuah pasangan yang cocok dan tindakan berulang. Peserta dari pasangan yang terdiri secara alami, misalnya terkait secara biologis atau sosial. Sebagai contoh, psikolog yang mempelajari kecerdasan sering menggunakan anak kembar sebagai partisipan untuk penelitiannya. Pendekatan ini mirip dengan menggunakan peserta yang sama lebih dari sekali ataupun lebih dari berulang. Tetapi memungkinkan untuk menyusun pasangan lebih mudah daripada melalui pencocokan. Jadi ketika Anda melihat eksperimen yang menggunakan saudara kandung ataupun orang tua dan anak-anak ataupun suami istri, hubungan biologis antara partisipannya eksperimen itu menggunakan pasangan yang alami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.